Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revengers episode 5. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Setelah sebelumnya Takemichi frustasi untuk menyelamatkan Draken dan akun di bawah tangga, kini ia berada di masa kini untuk mempelajari apa yang sebenarnya terjadi. Dimulai pada hari sial di mana ia dipecat pada pekerjaannya karena ia sudah bolos selama 2 minggu, yang artinya dari tanggal 7 Juli ia berangkat ke masa lalu dan menghabiskan waktunya selama 2 minggu di sana. Artinya 1 minggu 7 hari. 7 kali 2, 14. 7 tambah 14 jadi 21. Tapi kenapa ketulis tanggal 20? Ya mungkin tanggalnya digenapkan saja menjadi 2 minggu. Di sini juga akhirnya Takemichi memiliki ide bagaimana kalau memberitahu pacarnya bahwa ia sebenarnya berasal dari masa depan. Namun ide ini ditolak karena bisa saja Hina malah membenci Takemichi. Berlanjut dengan laptop, bukan Apple, mungkin Cherry. Akhirnya Naoto menemukan apa yang membuat Draken mati pada tanggal 2 Agustus 2005 di parkiran kuil Musashi distrik Shibuya, Tokyo, yang melibatkan tawuran 50 anggota geng motor dan menyebabkan anak 3 SMP mati ditusuk oleh pisau, yang tak lain adalah kematian Draken. Sesuai apa yang dibilang akun bahwa kematian Draken membuat Maiki berubah. Selain itu dijelaskan kalau selain tawuran, alasan Draken mati juga karena perselisihan internal antara kubu Maiki dan Draken. Tapi jelas Takemichi cukup kaget karena tidak mungkin Maiki dan Draken bertengkar. Maka dari itu sekali lagi Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Draken dengan harapan Hinata juga akan selamat. Tapi bangun-bangun di masa lalu malah ketimpa benda berat. Wah, parah sih apa yang dilakukan dua pemuda-pemudi ini di ruang karaoke. Setelah itu Takemichi kabur dan bertemu dengan pacarnya Hinata. Dijelaskan di sini kalau saat itu saat Takemichi melihat kembang api dan memegang tangan Naoto, dia akan kembali ke masa depan. Dan menurut Hinata, Takemichi tiba-tiba pulang. Nah, kami akan jelaskan secara sederhana di sini. Ketika Takemichi dari masa lalu kembali ke masa depannya, otaknya itu ke reset, alias otaknya mengikuti alur timeline pertama saat ia di masa lalu dulu. Jadi mungkin otaknya memang langsung ke reset dan meninggalkan Hinata. Oke, lanjut. Takemichi pun dipanggil oleh Draken untuk berkumpul di kuil Musashi. Nah, kuil Musashi ini sebenarnya adalah tempat pertemuan rutin yang dimiliki oleh geng motor Tokyo Manji. Takemichi dan Hina pun ikut ke pertemuan tersebut. Dan apesnya, Takemichi ketemu gadis yang sebelumnya ahem-ahem sama dia, yang bernama Emma, kenalan geng Tokyo Manji. Dengan fakta mengejutkan, akhirnya Takemichi kena tabok dan Hina pun pulang. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Emma hanyalah agar orang yang ia cintai yaitu Draken merasa cemburu. Dan ia tak merasakan apapun kepada Takemichi. Oke, langsung saja ke pertemuannya yang ternyata membahas perselisihan antara Toman dan Mobius. Jadi ceritanya bermula dengan seorang kapten divisi 3 bernama Pa. Nah, Pa ini memiliki seorang teman yang kemungkinan adalah anggota Toman juga. Dan temannya ini berantem sama Osanai, pemimpin dari geng Mobius. Tapi kalah, akibatnya temannya ini dihajar plus pacarnya, saudaranya, bahkan orang tuanya. Dan untuk geng Mobius sendiri, mereka adalah geng yang menguasai Shinjuku. Sedangkan Toman kan menguasai wilayah Shibuya. Loh, apa maksudnya, Min? Oke, di Jepang itu kan ada yang namanya prefektur. Ya, kurang lebih artinya sama dengan provinsi yang ada di Indonesia. Nah, sesuai judulnya Tokyo Revengers, kan Tokyo itu adalah salah satu prefektur di Jepang. Dan di dalam Tokyo terbagi lagi menjadi 23 kota. Kalian bisa lihat sendiri, jadi di sana ada Shibuya dan Shinjuku. Tapi mereka masih satu prefektur yaitu Tokyo. Ya, cuma dekat-dekatan aja kok, alias kota sebelah. Oke, lanjut. Akhirnya, atas kesengsaraan Pa dan persetujuan dari bos besar Maiki, geng Toman akan segera menyerang geng Mobius pada tanggal 3 Agustus 2005.
Tanggal yang sama di mana Draken mati ketusuk. Pada hari berikutnya, Takemichi yang gak pintar-pintar amat memiliki insting bahwa menjadi pengawal Draken mungkin akan melindungi kematian Draken. Tapi malah ditolak dengan cepat. Akhirnya ia pun mengganti rencananya dengan mengikuti alias menguntit keseharian Draken. Bermula dari pertengkaran di sebuah restoran yang diduga awal penyebabnya. Tapi malah diprank, dan Maiki hanya marah karena makanannya tidak ada benderanya. Ya, itu sering digunakan pada makanan anak-anak, dan memang tingkah Maiki seperti itu. Selanjutnya kita diperlihatkan pacar dari temannya Pa yang terbaring koma. Ternyata Maiki dan Draken mengunjungi korban dari Mobius tersebut. Tapi di sana ada keributan karena ayah dari korban tersebut tak terima pada geng motor seperti Toman. Karena gara-gara mereka juga putrinya seperti itu. Seketika Draken langsung membungkuk dan meminta maaf. Dan walaupun Maiki tidak salah, ia juga dipaksa membungkuk. Ya, cukup sedih sih melihat ayahnya. Soalnya kan memang benar putrinya nggak salah apa-apa. Yang salah adalah pacarnya yang merupakan bagian dari Toman. Dan Draken pun menasehati Maiki yang keras kepala bahwa ia harus menundukkan kepalanya walaupun ia tidak suka. Karena permasalahan ini akan diselesaikan oleh mereka sendiri. Dan kata-kata mutiara dari Draken pun keluar. Jangan libatkan orang yang tak ada hubungannya. Jangan membuat orang di sekitar kita menangis. Kau tidak harus memiliki kepala yang suka membungkuk. Cukup memiliki hati yang peduli pada orang lain. Ya, pada episode 1 kita tahu kan Draken ini memang selalu bijak dalam berkata-kata. Dan Maiki pun meminta maaf dan sadar atas kesalahannya. Dan ia pun bersyukur ada Draken di sampingnya. Nah, dari kejadian ini Takemichi menyimpulkan alasan Toman berubah dan Maiki berubah adalah kematian Draken. Karena Draken sendiri selalu ada untuk Maiki ketika ia sedang bermasalah. Dan hanya Draken yang bisa membuat Maiki seperti ini. Oke, dan bersambung. Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.